Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, ntar tolong itu potongin tempenya jadi tipis-tipis ya, buat nanti malam biar bapak bisa langsung berangkat mangkal, ujar Herman pada Ayu istrinya. Lah emang bapak mau kemana? Kok ndak bantuin ibu? Bapak mau izin pergi mancing dulu bu, mau ngilangin stres dan jenuh dulu, boleh kan? Itu udah ditungguin tuh sama Tono di depan, ucap Herman memohon kepada Ayu. Ya udah sana, tapi nanti pulangnya jangan sampai sore ya. Nanti yang lainnya bapak sendiri yang siapin, ujar Ayu. Herman pun mengangguk. Setelahnya dia pergi dengan menggunakan motor milik Tono yang biasa dibawa pergi untuk mancing. Yuk Ton, berangkat. Segera mereka pun berboncengan. Perjalanannya cukup jauh, tempatnya ada di desa lain. Jadi membutuhkan beberapa menit untuk sampai di sana. Herman ini adalah penjual tempe mendoan dan jahe susu saat malam hari di pangkalan yang ada di dekat alun-alun. Dia buka warung yang lesehan itu usai pada maghrib dan akan tutup biasanya jam 12 malam. Sementara Ayu ini, dia di rumah terkadang pergi ke warung ibunya dan membantu dagang di sana. Karena meskipun udah tinggal di rumah sendiri seusai pernikahannya, tapi jarak rumahnya dengan orang tuanya masih dekat sekali. Sehingga mengharuskan dirinya itu tetap bantuin ibunya untuk berdagang. Kehidupan Herman dan Ayu ini biasa saja, tidak kurang dan juga tidak lebih. Namun tentu saja Ayu berharap agar dia punya uang banyak agar bisa beli apapun. Usai kepergian suaminya, Ayu ini menunggu penjual tempe keliling di depan teras rumahnya, di mana mereka biasa beli langganan dengan orang itu. Tumben jam segini belum datang, gumam Ayu yang menunggu penjual tempe itu. Usai beberapa saat menunggu, datanglah penjual tempe tersebut dan memberikan beberapa pesanan seperti biasanya. Dan setelahnya Ayu pun menuju ke dapur dan mulai memotong tipis-tipis tempenya tersebut dan mengumpulkannya ke dalam sebuah wadah. Biar nanti sore suaminya langsung berangkat ke lapak dan bisa menggoreng tempe dan langsung dimasak di lapak. Setelah selesai, Ayu pun beranjak ganti pakaian dan menuju ke warung milik ibunya, yakni Bu Amel. Dan sedikit informasi, Herman dan Ayu ini belum mempunyai anak, padahal usia pernikahan mereka itu hampir menginjak 6 tahun. Meskipun setiap harinya hampir selalu tempur di ranjang, namun sampai kini Ayu belum positif hamil juga. Sementara di tempat lain, Tono ini katanya nemuin spot mancing yang banyak ikannya dan lokasinya rada masuk ke pelosok sela-sela tambak milik orang. Di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol sembari menikmati perjalanan pagi itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di tempat spot pemancingan sela-sela tambak milik orang. Kemudian Herman dan Tono langsung memasangkan umpan di jorannya masing-masing. Mereka dudukan sambil menunggu pancingnya itu disambar oleh ikan. Kala itu, Tono tiba-tiba cerita pada Herman soal rumor pesugihan yang katanya bisa bikin orang cepat kaya raya. Man, kamu tahu nggak? Kalau ternyata sekarang banyak orang yang melakukan pesugihan dan katanya bisa bikin orang cepat kaya raya. Bahkan ada yang sampai bisa renovasi rumah dan beli mobil, ucap Tono penuh semangat. Masa sih Ton? Itu beneran atau hoak? Tanya Herman. Ya aku juga belum tahu pasti sih Man. Soalnya aku juga kata orang-orang. Lagian aku juga gak pengen melakukan itu karena aku takut resikonya Man. Emangnya resikonya apa Ton? Ya resikonya sih banyak Man. Bagi pelaku yang melakukan pesugihan, ada yang harus menumbalkan sesuatu atau melakukan sebuah perjanjian yang harus menumbalkan hewan atau orang. Bahkan parahnya bisa dari keluarga sendiri. Loh, kok ngeri ya Ton? Ucap Herman. Ya maka dari itu, aku gak mau coba-coba. Bahkan dari keluarganya sendiri juga bisa jadi tumbal. Tapi memang dengan janji nantinya akan dapat uang yang banyak katanya.
Herman pun hanya mangguk-mangguk mendengar penjelasan dari Tono dan tiba-tiba fokusnya itu teralihkan dengan coranya yang tiba-tiba disambar oleh ikan. Segera Herman pun langsung menariknya. Loh, Ton, aku dapat nih, Ton. Ya udah, tarik cepat, siapa tahu dapat ikan gede. Dengan semangat Herman pun langsung menarik coranya itu. Namun saat coranya terangkat, ternyata ikan yang nempel di pancingannya itu berukuran kecil banget dan itu membuat Tono langsung mengejek dan mentertawai dirinya. Akhirnya ikan itu pun dilepas lagi oleh Herman. Duh, gimana sih, Man? Sudah narik kuat-kuat semangat ternyata dapatnya kecil banget. Iya nih, sial banget, ucap Herman yang merasa kecewa. Sesaat kemudian, giliran pancingan Tono yang disambar oleh ikan dan dia pun segera menariknya. Man, kayaknya aku dapat nih dan kayaknya gede banget nih ikannya. Dengan semangat, Tono pun langsung menarik coranya itu. Akan tetapi, sungguh mengejutkan. Ketika coranya itu terangkat, ternyata yang nyangkut di pancingannya adalah ular air. Sontak dia pun langsung terlonjak mundur. Aduh, Man, gimana ini, Man? Ternyata ular. Ya udah, pukul aja, Ton, biar lepas. Kini gantian Herman yang menertawakan si Tono. Masih mending tadi dirinya dapat ikan kecil daripada malah dapat ular. Gimana sih, Ton? Katanya di sini banyak ikan. Lu kok malah dapat sial? Ya udah, kita pindah aja yuk, cari spot lain. Akhirnya setelah itu Herman dan Tono pun mutusin untuk pindah spot aja. Sementara di warung, Bu Amel ini tiba-tiba menanyakan kepada Ayu bagaimana kondisi rumah tangga mereka. Ayu pun bilang kalau mereka baik-baik saja. Saat itu mereka ngobrol sambil memotong bahan-bahan yang akan dimasak untuk gorengan bakwan. Dan tiba-tiba usai hening sesaat, Bu Amel ini berucap pada Ayu. Yuk, ibu kok pengen berangkat umroh kayak ibu-ibu yang lain. Ibu minta bantuan kamu ya untuk tambahan biayanya. Iya Bu, nanti aku akan coba bicarakan dulu sama Mas Herman. Ayu pun hanya mangguk-mangguk saat itu. Dalam hatinya sebenarnya Ayu bingung karena dengan pendapatan sehari-hari dari suaminya mana cukup untuk kumpulin dana umroh secepatnya. Memang selama ini penghasilan dari Herman jika digunakan untuk Herman dan Ayu sendiri itu sudah cukup. Tapi kalau untuk soal keinginan Bu Amel ini, dia masih bingung. Sesaat kemudian, siang itu tiba-tiba banyak orang yang berdatangan ke warungnya Bu Amel untuk makan siang. Sehingga mereka pun sibuk melayani para pembeli dan menghentikan obrolannya. Siang itu ramai sekali, banyak bapak-bapak yang datang ke warung karena mereka kerja di sawah. Dan kebetulan warungnya Bu Amel itu ada di dekat sawah. Ada juga beberapa orang lain yang datang untuk sekedar membeli lauk saja untuk makan siang. Kali ini Bu Amel pun fokus melayani bapak-bapak yang memesan nasi untuk makan di tempat. Sementara Ayu melayani ibu-ibu yang hanya beli lauk pauk untuk dibawa pulang ke rumah. Singkat waktu, usai menjelang pukul 4 sore, Ayu ini segera membantu Bu Amel untuk menutup warungnya. Dan Ayu membawa sedikit lauk buat makan di rumahnya. Setelah semuanya sudah beres, Ayu pun langsung pamitan untuk pulang ke rumah. Segera Ayu mengendarai motornya untuk pulang. Jarak rumahnya dengan rumah ibunya itu tidak terlalu jauh. Hingga beberapa saat setelah dia sampai di rumah, dia pun masuk sambil mengucapkan salam. Namun tidak ada yang menjawab. Saat itu pintunya sudah terbuka. Ayu mengira kalau Herman pasti sudah pulang. Namun dia tidak mendengar sautan salam dari suaminya itu. Dan setibanya di dalam rumah, Ayu mendapati suaminya sudah tiduran di kursi ruang tengah. Ayu juga mendapati beberapa ikan hasil pancingannya di dapur. Herman pun kemudian dibangunkan untuk siap-siap nanti malam. Mas, bangun mas. Mas, sudah sore. Iya dek, bentar. Kamu tadi pulang jam berapa mas? Kayaknya tadi sekitaran jam 2. Ya udah, sana mandi buruan. Herman pun kemudian beranjak bangun dan segera pergi mandi. Sementara Ayu segera membersihkan ikan hasil pancingan suaminya itu dan akan digoreng biasa saja. Usai azan maghrib berkumandang, Herman dan Ayu pun kemudian makan bersama terlebih dahulu.
Herman terlihatlah memakan ikan hasil pancingannya itu. Dan setelah makan selesai, Herman mengambil tempe dan bahan-bahan yang lain dan segera berangkat menuju ke lapaknya. Singkatnya, setibanya di lapak dan usai selesai menata lapaknya, Herman kemudian dudukkan sambil menyalakan rokok dan menunggu datangnya pembeli. Selang beberapa saat, para muda-mudi mulai berdatangan di lapaknya dan mereka gelaran lesehan di taman alun-alun dan memesan mendoan serta jahe susu dari lapaknya si Herman. Segera Herman pun menyiapkan pesanan itu sendirian karena memang Ayu itu gak dibolehin bantu dagang dan dia cukup di rumah saja. Malam itu, seperti biasa, banyak yang datang ke lapaknya. Ada yang makan di tempat, ada juga yang minta bungkus mendoanya. Sementara Ayu di rumah, dia masih bingung gimana nantinya nyampein keinginan Bu Amel itu pada suaminya. Karena dia juga tidak enak kalau maksa Herman untuk bisa tiba-tiba cari uang lebih. Namun mungkin Ayu akan tetap bilang pelan-pelan usai suaminya pulang. Dan dia pun duduk nonton televisi karena masih belum ngantuk. Singkatnya, karena malam itu tiba-tiba mendung, dagangannya pun tinggal sedikit. Akhirnya pukul 11 malam, Herman pun mutusin untuk segera pulang ke rumah. Dia segera berbenah dan membawa beberapa barang untuk dibawanya untuk pulang. Setelah barang-barang sudah dikemasi, bergegas dia buru-buru pulang mumpung belum turun hujan. Dan setibanya di rumah, usai buka pintu dengan kunci cadangan karena biasanya istrinya itu sudah tidur duluan. Usai dia masuk, dia kaget saat melihat istrinya itu malah tertidur di depan televisi yang masih menyala. Dia pun segera membangunkan dan menyuruhnya untuk pindah ke kamar. "Dek, bangun dek." Mas, sudah pulang?" "Kamu kok tidur di sini sih? Sana pindah kamar aja." Namun usai Ayu terbangun, dia malah bilang mau ngomong sesuatu. Akhirnya Herman meminta Ayu untuk masakin mie lebih dulu dan nanti ngomongnya sambil makan mie saja karena dia merasa lapar. Saat itu Ayu pun segera beranjak ke dapur untuk membuatkan mie untuk suaminya yang katanya masih lapar. Singkatnya, setelah mie dihadapkan pada Herman dan dia sambil makan, Ayu ini mulai bercerita. "Katanya kamu mau ngomong, memangnya mau ngomong apa sih?" "Ini mas, tadi siang aku kan bantu ibu di warung. Terus ibu tiba-tiba bilang katanya dia pengen umroh mas. Terus dia mau kita bantu biayanya." Mendengar itu, Herman langsung menghentikan makannya. "Dek, bukannya aku gak mau membantu. Tapi kalau butuh secepatnya, aku belum bisa dek. Kamu tahu sendiri kan penghasilan kita itu gimana." "Iya mas, aku juga tahu kok. Aku kan cuma nyampein pesan itu aja mas dari ibu. Setelahnya ya terserah kamu mau bantu atau tidak." Kemudian Herman yang melihat istrinya mendadak murung. Akhirnya dia pun berucap akan mengusahakannya. "Ya udah, nanti akan aku usahakan semampuku ya dek. Sekarang kamu tidur saja dulu sana." Segera Ayu pun langsung pergi meninggalkan Herman yang masih memakan mie. Sementara Herman kemudian dia dudukkan di depan televisi sambil merokok dan memikirkan bagaimana caranya agar bisa memenuhi keinginan mertuanya itu. Tiba-tiba dirinya kepikiran soal ucapan Tono saat waktu mancing tadi pagi, yakni soal pesugihan. Dia kepikiran apakah dia coba-coba pakai pesugihan saja, barangkali dia juga bisa jadi kaya raya. Dan jika dirinya nanti benar-benar jadi kaya, dia tidak perlu repot-repot untuk kerja lagi dan bisa beli apapun keinginannya. Namun dia bingung karena dirinya nggak tahu gimana caranya dan di mana dia bisa melakukan itu. Sesekali dia menghisap batang rokoknya yang dipegangnya tersebut sambil mikirin. Akhirnya karena tak kunjung dapat ide dan juga dirinya sudah lelah, Herman pun segera beranjak menyusul Ayu yang sudah tidur duluan. Namun dalam tidurnya itu, Herman mengalami mimpi aneh. Dia melihat sebuah rumah tua yang berdiri sendiri di tengah alas. Dan saat dirinya mendekati rumah itu, tiba-tiba pintunya itu terbuka dengan sendirinya. Dan muncullah sosok kakek-kakek yang tiba-tiba berkata dalam mimpinya tersebut. "Datanglah ke daerah JT, bagian timur, dan masuklah ke hutan desa H. Akan kubantu dirimu agar bisa cepat kaya."
Bersamaan dengan ucapan sosok itu, Herman pun langsung terlonjak dari tidurnya. Dia bingung apakah itu nyata atau hanya cuma sekedar mimpi. Lalu dia pun mencoba menampar pipinya sendiri untuk memastikan kalau itu mimpi atau bukan. Dan ternyata itu cuma mimpi. Namun setelah dipikir-pikir karena tadi dirinya sempat berkeinginan untuk lakuin pesugihan, mungkin menurutnya ini adalah petunjuk baginya. Dan dia pun segera mengingat lokasi itu, dan mungkin pekan depan dia akan berencana datang ke sana. Setelahnya dia pun mencoba untuk lanjut tidur kembali karena dia masih ngantuk, dan dia terbangun memang hanya karena mimpi buruk saja. Singkat waktu, usai pekan tiba, Herman izin sama Ayu mau pergi dulu, namun dia tidak bilang mau pergi kemana. "Dek, aku mau pergi dulu ya." "Mau kemana, Mas?" "Ada urusan bentar." "Oh ya udah, hati-hati ya Mas." Saat itu Ayu mengira kalau suaminya itu akan pergi palingan sama Tono temannya. Dia kemudian pergi menuju terminal dengan motornya, lalu lanjut naik bus untuk menuju ke lokasi tersebut. Butuh beberapa jam lamanya untuk tiba di sana, dan dia mutusin tidur selama perjalanan karena lokasinya itu cukup jauh, ada di luar daerah. Singkatnya, usai sampai di terminal tujuan, Herman kemudian mencari ojek dan memintanya untuk mengantar ke desa. "Mas, bisa antarkan saya ke desa ini?" "Oh iya Pak, bisa. Mari silakan saya antarkan." Akhirnya Herman pun kala itu naik ojek diantarkan ke desa. Usai sampai di desa tersebut, dia bertanya pada warga apakah memang benar di sini ada rumah yang ada di tengah hutan. Dan warga pun lalu dengan senang hati memberitahukan arah jalan untuk menuju ke rumah yang dimaksud itu, karena memang di desa itu ada sebuah rumah yang berdiri di tengah hutan. Akhirnya saat itu Herman pun mengikuti bapak-bapak yang memberitahukan arah jalannya. Dan sesaat kemudian mereka pun sampai di pinggir hutan. Dan setelahnya si bapak itu pergi karena dia tidak akan mengantarkannya sampai ke tengah hutan dan hanya memberitahukan tentang kemana saja ia harus jalan untuk sampai di rumah itu. Akhirnya Herman pun melanjutkan perjalanannya sendiri masuk ke tengah hutan. Dia melewati jalanan semak-semak yang kanan kirinya ada pepohonan. Usai beberapa saat berjalan, Herman pun sampai di rumah yang dimaksud. Suasananya sepi dan sunyi. Dia berpikir kalau malam hari pasti serem banget. Usai mengetuk pintu, kemudian muncullah seorang kakek-kakek yang bernama Kakek Gandu, yang sama persis seperti yang dilihatnya di dalam mimpinya. "Sudah kuduga, kamu pasti bakal datang kemari. Silakan, ayo masuk dulu," ucap Bagandu yang sudah memperkirakan kedatangan Herman ke situ dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. "Apakah kamu sudah benar-benar yakin mau melakukan pesugihan?" Herman pun kaget karena padahal dia belum kasih tahu niatnya itu, dan dia pun akhirnya menganggukkan kepala. Kemudian Bagandu pun menjelaskan secara singkat tentang pesugihan yang harus dilakukannya itu. "Pesugihan yang kumaksud ini adalah pesugihan genderuwo, di mana kamu harus merelakan istrimu." "Maksudnya gimana, Mbah?" "Nanti setiap seminggu sekali, sosok genderuwo itu akan menyerupai dirimu di malam Sabtu, dan dia akan meniduri istrimu. Tapi setelah itu, kamu akan mendapatkan uang banyak sebagai imbalannya." Tanpa pikir panjang, Herman pun setuju saja. Bahkan Bagandu ini gak memungut biaya sepeser pun pada Herman. "Iya Mbah, gak apa-apa. Saya setuju. Yang penting nanti saya dapat uang banyak. Tapi apa saya harus membayar maharnya dulu, Mbah?" "Kamu tidak perlu bayar sepeser pun." Beneran, Mbah? Terima kasih banyak, Mbah." "Nanti malam kita akan melakukan ritualnya. Sekarang kau istirahat saja di dalam kamar itu," ucap Bagandu sambil menunjuk sebuah kamar. Singkatnya malam pun telah tiba. Kemudian mereka pun melakukan ritual di dekat pohon besar yang ada di belakang rumah. Malam itu mereka berjalan berdua menuju ke pohon tersebut. Suasananya sangat gelap dan sunyi sekali. Dan setibanya di pohon besar itu, Bagandu langsung meletakkan beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah disiapkan. Herman hanya menyimak Bagandu yang sibuk jalani ritualnya itu untuk melakukan perjanjian dengan Herman.
Saat itu Bagandu terlihat berkomat-kamit mulutnya membacakan sebuah mantra sambil memejamkan kedua matanya. Namun setelahnya dia membuka matanya dan memutarkan jari telunjuknya di atas kemenyan yang menyala itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba angin kencang datang membuat suasana malam itu begitu mengerikan serta dingin yang begitu menusuk tulang. Anehnya hembusan angin itu hanya berpusat pada mereka saja yang duduk di dekat pohon tersebut seperti angin puting beliung. Kemudian angin itu mulai reda, namun Herman dikejutkan dengan suara langkah kaki yang begitu berat membuat tanah di sekitarnya itu ikut bergetar. Setelahnya dia melihat ada sosok tinggi besar yang datang dari balik pohon besar itu. Sontak Herman yang melihat sosok itu langsung terlonjak mundur ke belakang karena ketakutan. Sosok itu sangat mengerikan sekali, memiliki wajah yang seram dengan kedua mata merah menyala serta gigi taring yang panjang dan tajam. Sosok itu juga mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. "Kamu tidak perlu takut," ucap Bagandu. "Sosok inilah yang nanti akan meniduri istrimu setiap seminggu sekali." Saat itu Herman tidak menyangka kalau sampai istrinya harus tidur dengan sosok yang mengerikan tersebut. Tapi karena dia sudah dibudakkan dengan harta, akhirnya dia setuju melakukan hal itu. Herman mencoba mengatur napasnya yang terasa memburu. Sedangkan Bagandu berkomunikasi melakukan perjanjian dengan sosok itu dan entah apa yang mereka ucapkan. Terlihat sosok genderuwo tersebut hanya mangguk-mangguk setelah paham bicara dengan Bagandu. Setelahnya sosok itu pun pergi meninggalkan mereka berdua dari tempat itu dan meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat sekali akibat terbawa angin. Singkatnya usai ritual selesai, mereka kembali ke dalam rumah Bagandu. Herman ini kemudian diberikan kotak kayu berukuran besar sebesar pokes batu. "Bawalah pulang kotak kayu ini dan letakkan beberapa daun sebanyak-banyaknya saat waktu sore sebelum genderuwo datang untuk menyetubuhi istrimu." "Iya mbah, baik." "Dan nanti saat malam Sabtu tiba, janganlah dirimu ada di rumah. Pergilah kemanapun terserah dirimu dan bukalah peti itu nanti saat Sabtu paginya." "Baik mbah, saya paham." Setelahnya Bagandu juga mengambil sebuah batu berwarna merah lalu diberikan kepada Herman. "Dan simpanlah batu ini, letakkan di bawah kasur yang digunakan untuk tidur istrimu." "Baik mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu mbah." Segera malam itu Herman langsung mencari ojek lagi di pangkalan untuk pergi ke terminal naik bus. Akhirnya dia pun mendapatkan ojek malam itu yang sedang nongkrong di pos ronda. Kemudian dia pun langsung minta diantarkan ke terminal. Dan kebetulan malam itu ada bus yang jurusan untuk pulang ke daerahnya yang berangkat malam hari. Singkatnya, setelah dirinya tiba di daerahnya, dia pun segera kembali ke rumah. Dia tiba saat pagi hari, kala Ayu sedang berada di warungnya Bu Amel. Herman ini kemudian diam-diam meletakkan batu merah itu di bawah dipanya. Lalu Herman juga menyembunyikan kotak kayu pemberian Bagandu di tempat yang aman. Dia tak sabar menunggu Sabtu depan tiba. Singkatnya hari Jumat menjelang sore, Herman ini pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan si Ayu. Namun sebelum itu Herman sudah ngisi itu kotak dengan daun-daun kecil yang banyak sekali. Dan malam harinya, usai Bada Isya, Ayu ini bingung kenapa Herman belum pulang-pulang. Bahkan hari ini dia nggak jualan. "Duh, Mas Herman kemana ya? Kok belum pulang juga sih?" Malam pun semakin larut, akhirnya Ayu mutusin mau tidur duluan. Namun baru saja dirinya rebahan di kasur, tiba-tiba dia mendengar pintu diketuk. Segera dia bergegas bangun dan membukakan pintunya. "Loh Mas, kamu dari mana saja sih kok baru pulang?" Namun Herman tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari Ayu. Ternyata sosok Herman yang berdiri di depan pintu itu bukanlah Herman yang asli. Dia adalah sosok genderuwo yang sudah menyerupai wujud menjadi suaminya si Ayu. Ayu langsung menyuruh masuk suaminya itu, namun dia sedikit heran menatap si Herman yang tiba-tiba sikapnya kaku banget. Dan tiba-tiba si genderuwo itu minta hubungan dengan Ayu malam itu juga. Ya otomatis Ayu pun mau-mau saja.
Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar dan genderuwo itu mulai menggagahi tubuh Ayu. Namun kala itu Ayu merasa tidak seperti biasanya karena genderuwo ini lama banget durasinya dan membuat Ayu sampai kelelahan. Singkatnya usai selesai menjamah Ayu pun tertidur karena lelah banget. Dan genderuwo itu diam-diam pergi dari rumahnya Ayu dan kembali ke wujudnya semula. Dan sebelum subuh tiba, ketika Ayu masih tertidur, Herman yang asli ini diam-diam berjalan pulang ke rumah. Dia kemudian menuju ke peti kayu yang disembunyikannya. Kemudian dia membuka peti itu. Dia terkejut saat mendapati daun yang tadi dia masukkan ke situ telah berubah menjadi uang yang banyak sekali. Akhirnya aku punya uang banyak, aku bisa kaya raya. Herman pun senang banget kala itu dan dia berencana buka cabang mendoan angkringannya supaya tidak ada yang curiga dan dia akan mempekerjakan orang untuk jaga angkringannya tersebut. Keesokan paginya, Herman sangat bahagia sekali. Dia senyum-senyum sumringah kepada si Ayu. Dan saat itu Ayu kira suaminya itu senang karena semalam mereka melakukan hubungan yang sangat lama sekali durasinya. Kemudian mereka pun sarapan bersama pagi itu dengan nasi goreng buatannya si Ayu. Tak lupa Herman kemudian memberitahukan rencananya itu untuk membuka cabang angkringannya kepada si Ayu dan tentang dirinya yang akan mencari orang untuk dipekerjakan di angkringannya tersebut. Dan si Ayu pun setuju-setuju saja. Setelah selesai sarapan, Herman mengajak Ayu pergi dengan alasan mau cari gerobak angkringan untuk cabang barunya. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat pertukangan kayu dan mereka memesan pembuatan gerobak. Dan setelahnya Herman mengajak Ayu ke toko perhiasan. Dia ingin membelikan istrinya itu sebuah emas. Loh, kok kita ke toko emas? Tanya Ayu heran. Iya, aku mau belikan kamu emas. Ambil aja yang kamu suka. Loh, beneran mas? Iya dik. Akhirnya dengan rasa bahagia dan semangat, Ayu pun memilih emas yang dia suka. Setelah mendapatkan emas, mereka pun lanjut belanja baju untuk si Ayu. Dan beberapa saat kemudian setelah puas berbelanja banyak sekali, mereka pun segera beranjak pulang ke rumah. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan lauk yang enak-enak, bahkan pesan di aplikasi online. Hari itu Ayu benar-benar bahagia sekali karena dia berasa dijadikan ratu oleh suaminya sendiri. Karena selama ini ia jarang banget karena kan penghasilannya yang dapat hanya cukup buat makan kebutuhan sehari-hari saja. Setelah makan malam karena lelah, Ayu pun beranjak untuk tidur. Sementara Herman memilih dudukan di depan teras rumah sambil merokok dan ngopi. Dia sangat senang sekali sekarang karena sudah punya banyak uang, jadi tidak pusing memikirkan apapun. Dan malam itu memang Herman sengaja tidak jualan karena menurutnya tidak perlu ngoyo kerja karena kan dia sudah punya uang banyak tanpa harus kerja capek-capek. Singkat waktu, hari pun terus berganti, dan semenjak si Herman melakukan pesugihan genderuwo di rumahnya tersebut, dia mendadak mendapatkan gangguan yang aneh. Saat itu Herman yang sedang dudukan santai, tiba-tiba dia dikejutkan dengan wanita yang mendadak memanggil namanya. Dan suara yang memanggilnya itu sama persis dengan suara istrinya. Sontak Herman pun kaget dan dia langsung beranjak ke dalam rumah untuk mengecek. Namun dirinya dibuat terheran-heran ketika melihat istrinya yang ternyata sudah tertidur pulas. Loh, tadi kayaknya dia yang manggil aku. Apa mungkin perasaan aku aja kali ya? Gumamnya sendiri yang penuh keheranan. Setelahnya Herman pun kembali lagi keluar dudukan menikmati suasana malam hari. Di sisi lain, Ayu yang sedang tidur, dia bermimpi buruk. Malam itu dia bermimpi kalau dirinya itu melihat suaminya sedang nonton televisi. Ayu pun menghampiri dan duduk di sebelahnya. Akan tetapi tiba-tiba saja suaminya itu berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Ayu pun berteriak melihat hal itu. Dan bersamaan dengan itu dia pun langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya tersebut. Herman yang mendengar teriakan istrinya itu segera menghampiri ke kamar. Ada apa dek? Kamu kenapa? Saat itu Ayu terlihat sedang mengatur napasnya yang tidak beraturan. Dek, kamu kenapa kok teriak? Aku mimpi buruk mas. Mimpi apa? Itu cuma mimpi, tidak usah terlalu dipikirin.
Setelahnya Herman pun beranjak pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih untuk istrinya. Saat dia sedang berada di dapur, tiba-tiba Herman dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melintas. Dan sesaat kemudian dia mendengar ada suara geraman. Sontak Herman pun menoleh ke belakang, akan tetapi setelah dia menoleh, ternyata tidak ada apapun di sana. Dia pun segera beranjak kembali ke kamar memberikan air putih untuk istrinya. Singkat cerita, suatu hari, angkringannya Herman ini semakin lama semakin ramai pembeli dan semakin berkembang. Dia mempercayakan beberapa orang untuk menjaga angkringannya itu. Dan Herman akan datang ke angkringan untuk mengecek saja. Dia benar-benar sudah punya uang banyak. Malam hari, Herman sengaja datang ke angkringan untuk melihat keadaannya ramai atau tidak. Ternyata angkringannya itu memang ramai sekali dan dia pun memilih langsung pulang mengendarai motornya sendirian. Di perjalanan pulang sekitar pukul 10 malam, dia melewati jalanan yang sepi sekali. Mendadak Herman ini merinding ketika tiba-tiba ada hembusan angin yang mengenai dirinya. Tiba-tiba Herman mencium ada bau busuk yang sangat menyeruak. Ternyata bau busuk itu berasal dari sosok kuntilanak yang terbang mengikutinya dari belakang. Herman pun terkejut ketika melihat sosok itu dari balik spionnya. Sontak Herman pun langsung berteriak dan langsung melajukan motornya dengan kecepatan tinggi sekali, berharap agar cepat sampai di rumah. Dan sesampainya di rumah, Herman ini terlihat ngos-ngosan membuat Ayu keheranan. "Kamu kenapa sih, Mas?" Gak apa-apa kok." Tiba-tiba mereka malah dikejutkan dengan suara piring pecah di dapur. Mereka pun segera menghampiri ke arah dapur. Namun sungguh aneh karena piring itu jatuh sendiri padahal piring itu ada di rak piring. "Loh Mas, kok piringnya bisa jatuh sendiri ya?" "Aku juga gak tahu dek. Sudahlah biarkan saja. Kamu bersihin cepet. Aku mau tidur dulu nih, capek banget." Akhirnya Ayu pun membersihkan pecahan beling piring itu dan tiba-tiba Ayu mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi di belakang rumahnya. Sontak Ayu pun penasaran dan sekalian dia mau buang pecahan piring itu ke belakang rumah. Dia pun pergi ke belakang rumahnya. Akan tetapi saat dia menuju ke belakang rumahnya ternyata tidak ada apa-apa di sana. Bahkan suara tadi sudah menghilang. Segera buru-buru, Ayu pun kembali masuk ke dalam rumahnya karena merinding. Dia kembali melanjutkan nonton TV karena belum ngantuk. Sementara Herman sudah tidur lebih dulu di kamar. Dan saat Ayu sedang asik nonton televisi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Sontak Ayu pun mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu berasal. Akan tetapi dia tidak melihat siapapun di sana. Belum hilang keheranannya itu, tiba-tiba dia malah dikejutkan lagi dengan suara ketukan pintu dari depan. Dia pun segera beranjak untuk membukakan pintu itu. Saat itu Ayu langsung pergi ke depan dan membukakan pintunya. Namun saat pintunya itu terbuka, terpampang di depannya ada sosok genderuwo yang berdiri tepat di depan pintu, membuatnya ketakutan. Ayu pun langsung berteriak sekencang-kencangnya. Namun setelah teriak, tubuhnya itu mendadak kaku tak bisa digerakin. Tatapannya pun hanya melongo, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan karena tak kuat melihat sosok tersebut. Dia pun pingsan sampai pagi hari, dan keesokan paginya Herman langsung kaget kala mendapati istrinya terkapar di depan pintu. Dan segera dia pun membawa istrinya untuk masuk ke dalam kamar lalu menyadarkannya. Singkat cerita, berminggu-minggu sampai 4 bulan lamanya, genderuwo telah menyetubuhi Ayu beberapa kali. Herman kini sudah punya banyak uang, dia buka cabang angkringan di mana-mana dan sudah ada yang jaga semua. Kesibukan Herman setiap harinya hanya pergi mancing dengan Tono. Dan bahkan Herman ini sudah mendaftarkan mertuanya untuk ikut umroh yang akan dilakukan di bulan Desember mendatang. Namun semenjak istrinya disetubuhi genderuwo, terkadang Ayu ini setiap malamnya tubuhnya merasa lemas dan sakit-sakit. Dan sebab itulah Ayu kini mulai konsumsi obat untuk menambah daya tahan tubuhnya itu. Bahkan kini tubuhnya menjadi agak kurusan, namun wajahnya masih cantik sekali. Sungguh Herman ini benar-benar tega menjadikan istrinya sebagai poin untuk kekayaannya. Sementara Ayu saat sedang bantu di warung, dia mendengar Bu Amel yang lagi disanjung para pembeli yang baru tahu kalau Bu Amel ini akan ikut umroh juga.
Bu Amel dengan bangga menceritakan anak dan juga menantunya itu yang mampu membiayai dirinya untuk berangkat umroh. Ayu pun hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku ibunya itu. Singkatnya hingga suatu hari kesialan menimpa si Herman. Suatu hari saat malam Sabtu tiba, sehabis isyaan, Ayu ini belum batal dari wudunya dan kala itu dia habis zikiran. Seperti biasa, Herman ini selalu belum pulang entah keluyuran di mana. Dan saat jam setengah 10 malam, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk dan segera Ayu pun beranjak untuk membukanya. Genderuwo itu muncul lagi dengan menyerupai Herman seperti biasa dan lagi-lagi dia mengajak untuk melakukan enak-enak dengan Ayu. Namun sebelum itu, Ayu memilih sholat hajat lebih dulu tanpa sepengetahuan si genderuwo itu. Dan genderuwo itu pun menunggu di dalam kamar. Dan seusai Ayu melaksanakan sholat hajat, ketika Ayu masuk ke dalam kamar, dirinya itu yang masih dalam keadaan suci berwudu. Dia terkejut saat matanya itu melihat wajah suaminya yang mendadak berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan dalam pandangannya itu. Genderuwo itu pun langsung menatap Ayu dengan tajam dan dia langsung menyadari kalau Ayu sudah mengetahui siapa jati dirinya. Ayu pun langsung ketakutan melihat sosok tersebut sampai dirinya itu terkentut-kentut dan wudunya pun menjadi batal. Bersamaan dengan itu, Ayu pun langsung berteriak ketakutan. Siapa kamu? Jangan mendekat. Namun seketika sosok itu langsung menerjang Ayu dan memaksa Ayu untuk melakukan hubungan intim. Namun bedanya kini genderuwo itu tidak perlu menyamar lagi sebagai suami si Ayu. Dia menyetubuhi si Ayu dengan paksa dengan sosok buruk rupanya tersebut. Ayu pun tak bisa melawan. Dia benar-benar merasa takut dan kesakitan saat sosok itu menjamah tubuhnya. Bahkan parahnya, usai si Ayu ini lemas tak berdaya, sosok itu kemudian membunuh Ayu dan membuatnya tidak bisa bernapas hingga meninggal dunia. Jasad Ayu pun perlahan mulai membiru dan kaku dan tergeletak di atas kasurnya dengan keadaan baju yang morak-marik. Dan semenjak kematian Ayu, perjanjian genderuwo dengan si Herman akhirnya berakhir. Herman ini gak akan dapat uang lagi setelahnya. Esok paginya, seperti biasa, Herman langsung mengecek kotak dan dapat uang banyak. Namun saat dirinya mencoba menuju ke kamar, dia mencoba mendatangi si Ayu. Dia malah terkejut ketika mendapati istrinya sudah tidak bernyawa dengan baju acak-acakan. Herman pun tak menduga hal itu dan dia pun menangis sejadi-jadinya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Dia tidak menyangka kalau istrinya itu akan mati akibat sosok genderuwo sesembahannya. Akhirnya dia segera mengabari Bu Amel dan Ayu pun akan dimakamkan hari itu juga. Saat itu Bu Amel pun segera datang ke rumah dan dia tidak menyangka kalau anaknya itu akan meninggal dengan cara yang mengenaskan sekali. Singkat cerita, malam-malam di hari berikutnya setelah meninggalnya si Ayu, Herman ini didatangi oleh sosok genderuwo tersebut. Malam itu ketika Herman yang sedang menonton TV sendirian di ruang tengahnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan hembusan angin yang masuk ke dalam rumahnya. Sesaat kemudian Herman pun dikejutkan lagi dengan sebuah asap hitam yang muncul perlahan-lahan dan berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat mengerikan. Sontak Herman pun langsung terloncat, dia pun gemetaran saat melihat sosok genderuwo itu berada di depannya. Mau apa kau datang kemari? Tanyanya dengan ketakutan. Aku hanya ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Perjanjian kita sudah selesai karena istrimu sudah mati. Maka dari itu aku tidak akan memberikanmu kekayaan lagi. Dan setelah mengatakan itu, sosok itu pergi meninggalkan Herman. Semenjak itu, Herman pun mulai bingung lagi. Namun parahnya, Herman ini kemudian mengalami teror dari sosok yang menyerupai arwah Ayu yang menghantui dirinya dan marah padanya. Bahkan setiap malam, Herman selalu diganggu dan menyebabkan dirinya itu menjadi stres dan depresi. Dan kini dia hanya mengurung diri di rumah. Suatu malam Herman tengah duduk di depan teras rumah, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang sama persis dengan almarhum istrinya. Dia langsung mengedarkan pandangannya mencari keberadaan suara itu, dan ternyata sosok Ayu itu berdiri di samping rumah dengan wajah yang sedih dan murka menatap ke arah Herman.
Sosok itu mengatakan bahwa Herman itu jahat, dan Herman yang ketakutan mencoba meminta maaf pada sosok itu dan memohon padanya untuk jangan mengganggu dirinya karena mereka sudah beda alam. Namun semenjak itu sosok kayu tetap mengganggu si Herman hingga membuat Herman hidupnya tidak tenang. Bu Amel yang tidak tega melihat kondisi menantunya itu, dia pun segera memanggilkan seorang ustadz yang bernama Ustadz Paidi. Bu Amel awalnya meminta Ustadz Paidi untuk membantu menasehati Herman agar tidak merasa kehilangan akibat kematian istrinya. Karena Bu Amel menduga selama ini Herman selalu berteriak-teriak memanggil nama istrinya. Dia beranggapan bahwa menantunya itu masih belum menerima kalau istrinya itu sudah meninggal. Singkatnya, saat Ustadz Paidi sudah datang ke rumah si Herman dan mencoba untuk meruqyah si Herman, Ustadz Paidi malah menemukan suatu fakta bahwa Herman ini telah melakukan kesesatan dan Herman pun keceplosan kalau dia juga yang telah menumbalkan istrinya sendiri. Kala itu Ustadz Paidi menerawang Herman untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ustadz Paidi pun kemudian menyuruh Herman untuk berkata jujur tentang apa yang telah dilakukannya selama ini. Akhirnya Herman pun membongkar semuanya. Dia mengatakan kepada Ustadz Paidi bahwa dirinya telah melakukan pesugihan dan telah menumbalkan istrinya sendiri, sehingga selama akhir-akhir ini dia selalu diteror oleh arwah istrinya. Kemudian Herman meminta kepada Ustadz Paidi untuk membantunya agar supaya dirinya tidak diteror oleh sosok itu. Ustadz Paidi pun kemudian langsung membacakan doa-doa untuk mengusir ilmu hitam yang menempel pada diri Herman. Namun malah setelahnya Herman ini mendadak kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Ternyata Herman juga telah ditumbalkan oleh Mbah Gandu untuk dijadikan tumbal kesaktian ilmunya. Pantesan dulu Herman diberikan gratisan dan tidak disuruh untuk membayar mahar saat melakukan ritual di rumahnya Mbah Gandu. Bahkan kala itu, Bu Amel yang mendengarkan penjelasan dari Herman sendiri, dia pun merasa terkejut dan dia merasa kecewa kepada menantunya. Dan sehari setelah Herman ini dimakamkan, Bu Amel yang sudah didaftarkan umroh oleh si Herman, dia pun membatalkan rencana umrohnya itu karena dia tidak mau umroh dengan uang yang haram. Kini dia akan mencoba mengumpulkan uang sendiri untuk bisa umroh sendiri, meskipun itu entah sampai kapan. Bahkan kabarnya sisa uang Herman yang masih berada di dalam kotak telah berubah menjadi daun semua. Bahkan uang pencairan dari umroh yang dari uang Herman itu, Bu Amel tidak menikmati sepeser pun. Dia malah memberikan uang itu untuk disumbangkan kepada panti asuhan ataupun kepada orang yang membutuhkan. Pesan kali ini, jangan sampai kita tergiur dan tersesat ke dalam jalan yang salah. Karena semua yang dilalui dengan cara yang sesat tidak akan mulus jalannya. Semua pasti akan ada balasannya tersendiri. Apalagi sampai melakukan perjanjian dengan iblis. Karena semua itu hanyalah tipu daya mereka agar bisa menyesatkan manusia. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.